Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Iman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Allah bersifat ghaib, arti ghaib tidak bisa dilihat dengan panca indera. Manusia dapat membuktikan adanya Allah dengan adanya alam semesta dan semua isinya. Firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 4 disebutkan, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Selanjutnya kita belajar tentang mengenal Allah melalui Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 102 disebutkan, itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang wajib disembah. Allah adalah tempat kita meminta pertolongan, memohon ampunan, dan berserah diri atas segala sesuatu. Kita wajib percaya Allah itu ada. Allah adalah pencipta dan pemelihara alam dan seluruh isinya. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jumlah Asmaul Husna ada 99. Semua nama Allah menunjukkan kesempurnaan, keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah surat Thaha ayat 8 disebutkan, Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jumlah Asmaul Husna ada 99. Semua nama Allah menunjukkan kesempurnaan, keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah surat Thaha ayat 8 disebutkan, Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna. Dalam semester ini, Asmaul Husna yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama Al-Bashir, yang kedua Al-Adil, dan yang ketiga Al-Azim. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Contoh penerapan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari adalah menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita, sehingga kita selalu harus berbuat baik. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Contoh penerapan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari adalah menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita, sehingga kita selalu harus berbuat baik. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Contoh penerapan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari adalah menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita, sehingga kita selalu harus berbuat baik.
Yang kedua, al-adl. Arti al-adl adalah maha adil. Maksud adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah memberikan rezeki kepada makhluk dengan adil. Buktinya, seluruh makhluk, baik yang beriman maupun tidak, semua diberi rezeki oleh Allah. Anak-anak, hukum-hukum yang ditetapkan Allah berlaku bagi semua orang tanpa perbedaan. Kelak di hari akhir, Allah akan menghitung amal perbuatan manusia. Allah akan membalas kebaikan dan keburukan seseorang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Contoh perilaku mengimani Asmaul Husna al-Adl dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus selalu menegakkan keadilan untuk diri sendiri dan keluarga. Anak-anak, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim artinya maha agung atau maha besar. Keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki keagungan tertinggi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255 disebutkan, kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna al-Azim adalah kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menjadi sombong karena manusia hanya sebagian kecil dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tugas pada materi ini akan Bu Nana berikan insya Allah pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Untuk pertemuan kali ini, Bu Nana cukupkan sekian. Sebelum Bu Nana akhiri, Bu Nana ingatkan agar anak-anak selalu menjaga amalia sehari-hari di rumah. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.